bukannya kloset, bukannya korset ya, korset dan keset juga ya. Ada yang sudah membaca dan memahami apa itu korset. Terus kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita sebelumnya, ada kaitan dengan apa? Konsep subgroup ya. Masih ingat apa itu subgroup? Subgroup adalah grup adalah himpunan bagian dari suatu grup yang merupakan grup, ya. Jadi dia bagian dan dia membentuk grup, makanya subgroup. Kalau nggak membentuk grup bukan subgroup, hanya himpunan bagian saja ya. Sebagai contoh, kemarin waktu kita berbicara S3, kumpulan atau himpunan permutasi ganjil itu tidak membentuk grup, makanya itu bukan subgroup ya. Tapi yang permutasi genap, kalau kita kumpulkan membentuk grup, ya makanya kita sebut subgroup ya, yang penting. Nah, kemudian perlu saya ingatkan lagi untuk menguji suatu himpunan bagian itu subgroup atau bukan, ada teoremanya ya. Kalau menggunakan definisi kan agak banyak yang dicek ya, untuk mengecek suatu grup ya. Nah, kalau menggunakan teorema lebih efisien. Ada two step test, ada one step test ya. Kemarin harusnya ada praktekan soal PS ya. Oke, baik. Sekarang kita akan berbicara tentang koset. Jadi kosetnya ada kaitannya dengan subgroup. Jadi kalau kita punya grup, punya subgroup, terus punya unsur ya. Nah, tiga ini yang diperlukan, ada grup, subgroup, unsur, baru kita bisa membentuk koset ya. Nah, koset itu apa? Hasil kali subgroup dengan unsur. Nah, itu ya. Itu nah, secara formal, nah definisinya dia. Kalau kita punya G itu grup, H itu subgroup dari G, kemudian kita punya A itu adalah unsur di G, kita bisa membentuk koset kanan dari H yang memuat A ya. Koset kanan. Kata kanan di sini mencerminkan perkalian dengan unsur A di sebelah kanan. Jadi H A ini artinya himpunan semua unsur yang diperoleh dari mengalikan unsur H dengan unsur A ya. Semuanya misalnya nanti kita beri ya. Ada konsep kanan, tentu ada konsep kiri ya. Nah, ini yang berbeda apa? Pengalinya sini ya. Nah, di sini A-nya di kanan, ini A-nya di kiri. Definisinya analog. Jadi ini adalah perkalian A dengan semua unsur di H, pun menjadi suatu himpunan. Nah, makna koset kanan dan kiri ini baru mempunyai arti atau bermakna kalau kita ketemu grup yang tidak komutatif ya. Nah, kalau kita bekerja dengan grup komutatif, HA kan sama dengan AH gitu. Akhirnya nggak ada bedanya koset kanan dan koset kiri ya. Nah, oleh karena itu biasanya untuk pembahasan membedakan koset kanan dan kiri, kita akan bekerja dengan grup-grup yang tidak komutatif ya. Contoh yang paling familiar ya SN ya. Nah, terutama S3 Anda harusnya sudah familiar ya. Jadi juga dibuatkan kuis ya untuk mencari koset. Nah, sebagai ilustrasi kita ambil saja yang di kuis tadi ya. G-nya S3, kemudian hanya ya isinya identitas dan 1, 2. Yakin ini subgroup ya? Ya, kalau nggak yakin dibuat tabelnya ya. Nanti inverse dari 1, 2 itu 1, 2 sendiri ya. Ingat bahwa inverse dari 2 cycle adalah dirinya sendiri ya. Makanya ini inverse-nya masuk di sini. Nah, kalau dikalikan juga close. Jadi kalau untuk 2 step test, close standard operation dan close inverse, jadi merupakan 1.
Kemudian kita akan menghitung karena di sini S3 itu mempunyai 6 unsur ya. Masih ingat ya? Yaitu identitas simbolnya 1 ya. Terus 1 2 1 3 2 3 1 2 3 1 3 2 ya sebagai cycle. Ya, semuanya kebetulan 1 cycle ya kalau untuk S3 ya. Kalau ketemu S4 sudah enggak semuanya 1 cycle, bisa 2 cycle. Nah, berarti kita akan menghitung mestinya secara harfiah ya ada 6 koset ya. Karena masing-masing unsur tadi akan menghasilkan 1 koset kalau dikalikan dengan H ya. Nah, jadi kita hitung aja. Pertama koset terhadap identitas. Berarti H identitas. Hasilnya ini kembali ke H lagi ya. Ini kan sama dengan ini H. Kemudian H12 berarti masing-masing unsur di H dikalikan dengan 12 di kanan. Identitas kali 12 kali 12 ya. Jadi ini hasilnya 12, ini hasilnya identitas. Nah, ini walaupun urutannya tidak sama, tetapi sebagai himpunan ini sama, ya. Jadi himpunan sama itu bukan berarti masing-masing unsur berkorespondensi, tapi bisa saja yang unsur pertama berkorespondensi dengan unsur yang kedua, ini kan ya. Artinya apa? 1 2 di sini, kalau di sini diperoleh dari 1 2 kali identitas, tapi yang di sini identitas kali 1 2. Identitas yang di sini identitas kali identitas, tapi yang di sini 1 2 kali 1 2 ya. Jadi beda identitas ini dengan ini berasalnya gitu ya. Tapi hasil akhirnya sama gitu ya. Nah, itu hati-hati nanti kalau kita ketemu dengan himpunan yang sama, itu bukan berarti persis ya, tapi cara memperolehnya bisa beda tapi hasil akhirnya sama gitu ya. Kemudian kalau kita kalikan dengan 1 3, masing-masing unsur dia dikalikan 1 3 akan diperoleh ini ya. Anda sudah lancar ya bisa mengalihkan unsur di S3 ya. Ya, kan sudah saya minta buat tabel ya. Terus kalau dikalikan 1 3 2 hasilnya ternyata sama dengan koset H1 ya. Terus kita kalikan dengan 2 3 hasilnya ini. Kemudian kalau dikalikan dengan 1 2 3 ternyata hasilnya sama dengan koset H2. Jadi di sini walaupun kita menghitung 6, tetapi sebagai himpunan ternyata yang berbeda ini cuma ada 3 ya. Karena dua sepasang itu sama ya. Jadi tadi ada pertanyaan juga yang berbeda ada berapa? Iya, aslinya 6, tapi kan ada yang sama kan dihitung 1 saja kan? Iya. Semuanya 6, tapi kan 2 sama, yang berbeda ada. Ya, sebagai himpunan itu ya 3 cuman kan ya? Nah, yang sama kan kita hitung 1 saja. Ya. Oke, terus itu koset kanan, koset kiri hitungnya sama, cuma di sebelah kiri ya perkaliannya. Anda bisa menghitung lagi ini ya, cocokan yang Anda kerjakan tadi ya. Cocok gak hitungannya? Enggak. Berarti itu perkalian di S3 gak lancar ya. Ini padahal baru S3 belum dikasih S4 ya. Nanti Anda suruh hitung kosetnya S4 24 kali hitung ya. Ini baru 6 kali hitung. Nah, ini juga sama koset kiri. Ini sepasang sama, hasilnya sama-sama 3 ya, baik koset kanan maupun koset kiri, himpunannya berbeda ya. Mungkin hasilnya tidak persis. Nah, berdasarkan hitungan ini, kita nanti akan merumuskan sifatnya secara umum ya. Coba lihat yang pertama, sifat yang paling mudah. Nah, ini ya. Unsur yang dipakai membangun koset itu pasti berada di koset, ya kan? Itu akibat dari apa? Karena unsur itu dikalikan identitas, ya. Nah, karena H itu subgroup, berarti H itu memuat identitas. Berarti kalau A kali H, A-nya masih masuk AH, ya, karena AH dari sana ada A dikalikan identitas. Nah, ini
sifat pertama yang trivial, yang cukup mudah adalah ini ya. Nah, A pasti akan termuat di ya. Buktinya saya kira tidak terlalu susah. Ya, tadi argumentasinya karena kita itu ada identitas dalam membuktikannya untuk menggunakan identitas. Sifat pertama di sini itu A itu bisa ditulis sebagai A kali E. Nah, padahal E itu kan di H. Ya, berarti AE itu berada di A. Ini alasannya karena E itu berada di A, ya. Kenapa E di H? Karena hanya adalah sabdu. Sabdu pasti mematikan. Nah, sekarang sifat selanjutnya bisa kita lihat dari hitungan tadi. Kita kembali ke ini ya. Coba lihat. Utama yang dua baris pertama. Ini hasilnya sama-sama H, ya. Nah, H ini dihasilkan oleh unsur yang mana? Lihat, ini adalah 1 dan 1,2. 1 dan 1,2 ini berada di. Yang di sini nggak ada yang menghasilkan H, toh? Ya. Karena di sini yang dihasilkan oleh konsep yang tidak di H. Nah, berarti ini unsur yang di H akan menghasilkan koset hasilnya, ya. Ya. Jadi sifatnya yang kedua ini bahwa AH akan sama dengan H jika dan jika A-nya berada di. Ya. Nah, nanti gunanya kalau waktu menghitung koset, kalau unsur itu di H ya udah nggak usah dihitung. Ya. Berarti koset yang dibangun oleh unsur itu ya sama dengan H, gitu ya. Nggak perlu susah-susah. Di sini jika dan hanya jika berarti dua arah, ya. Jadi untuk membuktikannya harus dua arah juga. Kita lihat bukti yang ke kanan. Ya. Kalau yang ke kanan ini berarti diketahui angka sama dengan H, ya. Jadi, misalkan angka sama dengan yang akan ditunjukkan apa? A. Ya. Nah, pertama kita gunakan sifat satu bahwa A berada di A, ya. Menurut satu A itu berada di A. Nah, kemudian kita ini karena AH sama dengan A, maka ya A harus sama. Iya, kok AH sama dengan A. Selesai. Itu saja buktinya. Yang ke kiri. Yang ke kiri berarti diketahui A-nya di H. Yang akan kita tunjukkan AH sama dengan A. Misalkan A di A. Yang akan ditunjukkan AH sama dengan A. Nah, di sini yang kita tunjukkan adalah kesamaan himpunan, ya. AH himpunan, H juga himpunan. Bagaimana menunjukkan kesamaan himpunan? Strategi menunjukkan kesamaan himpunan. Nah, sesuai dengan definisi dua himpunan sama jika saling subset, ya. Nah, berarti ini menurut mata kuliah di mana? Ya, semester 1. Ya. Kalau masuk itu dua himpunan dikatakan sama jika saling subset, ya. Berarti di sini nanti harus diklaim AH subset H dan H subset AH, ya. Nah, berarti yang pertama klaim dulu bahwa AH subset. Nah, untuk membuktikan ini subset
ambil unsur di AH, tunjukkan dia di H, gitu ya. Nah, saya ambil misalnya X berada di AH. Nah, karena X itu berada di AH, jadi X itu bisa ditulis sebagai A kali H, ya. Hasil untuk suatu H di H, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana menunjukkan X-nya itu berada di H? Ini lihat, diketahui A-nya di H. H kecil juga di H. A kali H berarti di ya. Nah, karena A-nya di H, kemudian dan H-nya juga di H, maka X yang sama dengan AH juga harus berada di, betul ya? Itu akibat H itu subgroup. Kalau subgroup berarti grup, berarti operasinya close, betul ya? Nah, dua unsur di H kalau dikalikan harus berada di H, betul ya? Oke, betul. Nah, kita ambil unsur di AH, ternyata dia ujungnya di H, kesimpulannya AH. Gitu ya. Sekarang klaim yang kedua sebaliknya. Ambil unsur di H, jadi unsur di H, kita akan menunjukkan Y itu berada di AH. Bagaimana caranya? Jadi yang A-nya di H itu dipakai. Ada yang punya ide? Bagaimana menunjukkan Y-nya itu di AH? Y-nya sama dengan apa? Ya, A-nya kan di H. Nah, A-nya kan subgroup. Berarti A inverse harus berada di A. Kenapa kok berpikirnya begitu? Jangan-jangan bahaya hafalan, gitu ya? Nah, lihat ya. Ini yang disebut strategi menyelesaikan masalah itu ya. Jangan dikira itu hafalan, enggak ya? Ini baru belajar bulan-bulan hafal, enggak ya? Lihat. Tujuan terakhir kita akan menunjukkan Y itu di A. Berarti Y harus bisa ditulis sebagai A kali unsur di H, gitu ya? Jadi ini figuran kita ini mundur. Ini berarti tujuan kita sudah tahu tujuannya. Terus kita mau berangkat dari mana, gitu ya? Jadi Y nanti harus bisa ditulis misalnya A kali H aksen lah, gitu ya? Nah, gitu. Nah, loh, ini kan ekuivalen dengan mengatakan apa? A inverse Y harus sama dengan H aksen, loh. Ya. Nah, lebih mudah ini berarti A inverse kalikan Y dulu, ya. Nah, ini namanya strategi mundur backward, ya. Anda sudah kenal strategi pecahkan masalah? Wah, sudah ini. Ya ini makanya kalau kerjakan soal hafalan terus ya. Terus kalau ujian kalau nggak bisa tidur nunggu waktunya habis. Ya. Nah ini karena tidak mengenal strategi pemecahan masalah. Jadi saya rekomendasi walaupun bukan bagian kuliah, silakan dibaca strategi pemecahan masalah. Lupa nyarinya di mana? Lu jawab cari ya di googling. Coba di googling strategi pemecahan masalah, ya. Atau bisa juga heuristik. Ya, nah, heuristik. Heuristik artinya strategi pemecahan masalah. Nanti Anda akan membaca di sana banyak strategi yang kita gunakan untuk menyelesaikan problemnya. Soal matematik itu kebanyakan problem ya. Seperti ini tadi kan problem kita mula-mula Y di H, bagaimana menunjukkan tuh Y di A, gitu kan ya. Nah,
kita nggak kebayang caranya opo yo, gitu ya. Nah, ini namanya bekerja mundur. Kita tahu tujuannya supaya y itu di AH, berarti harus berbentuk begini. Ini ekivalen dengan ini loh. Berarti kalau kita bisa menunjukkan A inverse Y itu di H, masalahnya selesai, ya kan? Nah, itu. Nah, nanti strategi menyelesaikan masalah banyak. Ini namanya bekerja mundur. Nanti Anda akan bekerja dengan kasus, work by cases. Ada looking for pattern, mencari pola, ya. Kalau Anda membayangkan ini gimana ya bentuknya gitu ya, polanya. Nah itu dicoba, oh ketemu polanya, itu namanya looking for pattern. Lalu nanti ada yang menggunakan grafik, menggunakan gambar, menggunakan tabel gitu ya, atau simplify problem ya, problem yang kompleks disederhanakan ya. Misalnya kita punya persamaan dengan pemisahan, ternyata jadinya hanya persamaan kuadrat, misalnya kan ya. Lama persamaannya pangkat tinggi gitu ya. Ternyata setelah misalkan ujung-ujungnya jadi persamaan kuadrat, itu namanya strategi simplify problem gitu ya. Nah, itu kalau Anda sudah banyak latihan nanti nggak bingung ketemu soal gitu ya. Nah, walaupun tidak bisa, kita tidak mudah menyerah. Coba yuk pakai strategi ini, pakai ini gitu. Jadi kalau ujian selama waktunya belum habis, Anda tidak akan pernah berhenti kerja. Kita semangat fight-nya muncul ya, semangat bertempurnya itu muncul ya. Jadi orang bertempur itu selama belum ada bendera putih menyerah gitu ya, terus ya. Nah, setiap ada kesempatan, ya gitu ya. Nah, ini sudah 3 semester itu berarti Anda mengerjakan soal matematika nggak pakai strategi ya. Nggak pakai strategi itu biasanya Anda akan lancar kalau ketemu soal-soal yang sudah pernah dikerjakan ya. Nah, kalau ketemu soal yang belum pernah dikerjakan, bingung gitu kan? Cari sumber referensi toh. Nah, jadi nggak pernah berpikir sendiri ya. Oke, berarti ini tugas di luar kuliah ya. Silakan dicari strategi pemecahan masalah dan heuristik ya. Jadi ini skill ya. Jadi keterampilan memecahkan masalah itu skill. Makanya sampai ada lombanya. Olimpiade itu yang diuji bukan penguasaan materi, tapi skill memecahkan masalah, gitu ya. Jadi walaupun materinya level SMA, nah soalnya bisa sulit, gitu. Nah itu karena skillnya ini yang diuji ya. Oke, good. Nah kita akan ke sini. Berarti ini yang harus kita tuju. Berarti kita memanfaatkan bahwa A inverse itu di H ya. Karena A di H dan H itu subgroup dari G, maka A inverse juga berada di H. Akibatnya apa? A inverse Y juga berada di H. Karena A inverse di Y di H, Y juga di H. Nah, kita bisa tulis misalnya A inverse Y sama dengan H1 ya. Ya kenapa tadi H sudah dipakai, tidak pakai H1 untuk suatu H1. Jadi Y akan sama dengan A H1. Berarti ini unsur di A. Oke. Mengambil Y-nya di H, ternyata ujung-ujungnya itu Y-nya di AH. Jadi kesimpulan kita selesai ya. H subset dari A. Ya. Jadi dengan menggunakan 1 dan 2 diperoleh sama kan? Dari 1 dan 2 diperoleh. Yang kita buktikan tadi bahwa AH yang sebaliknya dari sifat 2 ya. Perhatikan ya, ini Pak ini termasuk mengajari cara nulis ya. Ini saya tulis selengkap mungkin, itu termasuk alasannya ya. Nulis itu juga keterampilan. Kalau Anda nggak concern mulai sekarang belajar nulis, nanti tulisan Anda nggak karu-karuan ya, dibaca orang lain ini. Nah, nanti ini kebetulan Anda kan non pendidikan ini ya.
Nah, nanti skripsinya kan tulisannya tetap matematika gitu ya. Nah, keterampilan diri sama penting ya. Nulis. Baik. Nah, sifat ketiga ini mirip asosiatif ya. Saya katakan mirip kenapa? Ini yang bisa kita sebut asosiatif. Kenapa? Karena AB-nya unsur, hanya himpunan, ya toh? Nah, kalau asosiatif itu harus unsur semua itu berlaku, himpunan semua juga berlaku, harus sejenis ya. Ini kan tidak sejenis. Yang duanya unsur, yang satu himpunan. Nah, berarti kalau ingin membuktikan ini juga seperti tadi. Ini adalah kita anggap sebagai kesamaan himpunan. Berarti harus dibuktikan saling subset. Tapi nanti yang kiri dan yang kanannya analog, kalau yang kiri dan kemudian yang analog. Nah, demikian juga sifat ini ya. Sifat 1, 2, walaupun ini disebutkan hanya yang kiri, sifat ini juga berlaku yang kanan ya, analog ya. Sebagai contoh, sifat 1 ini bisa katakan A anggota AA, betul ya? Ya, dengan identitasnya di kiri kan ya. Nah, demikian juga yang ini nomor 2, HA sama dengan A ya, jika A di A ya. Jadi kalau hanya disebutkan satu sifat koset kiri saja, itu sebenarnya juga berlaku yang kanan ya. Nanti analog ya. Yang ketiga ini adalah AB K sama dengan A ya. Ya ini sebenarnya maknanya adalah kalau ini koset yang dibentuk oleh AB langsung, berarti artinya AB dikalikan dulu baru dipakai membentuk koset ya. Ini koset DH kita hitung dulu baru masing-masing unsurnya dikalikan A. Nah ini tadi ini nanti akan menghasilkan unsur yang sama ya, himpunan yang sama. Nah, ya ini kita harus membuktikan saling subset. Jadi yang pertama akan diklaim bahwa AB A subset dari A DH. Nah berarti saya ambil misalnya X-nya itu berada di A B H. Jadi X bisa ditulis sebagai A B dikalikan A untuk suatu hari. Nah kalau seperti ini baru sudah boleh digunakan asosiatif. Kenapa? Karena A, B, dan H ini semuanya unsur gigi grup ya. Nah jadi X akan sama dengan A, B, H. Nah yang ini bisa kita baca sebagai unsur di A, ya. Berarti yang ini sudah terbukti. Saya kira sebaliknya juga nggak ada susah, hanya mengubah jadi unsur supaya asosiatifnya bisa digunakan. Kalau saya ambil Y itu berada di A, H, berarti Y akan sama dengan A, B, H1 untuk suatu H1. Ya, sudah seperti ini saya kira menjadi lebih mudah atau lebih sifat asosiatifnya bisa digunakan ya. Nah kalau seperti ini berarti sudah anggota AB ya. Seperti tadi yang dikirim ya. A, B, A, subset ya. Oke, berarti sifat ketiga nanti yang kanan buktinya analog ya. Nah, sekarang kalau kita kembali ke hitungan tadi tentang koset yang sama, ya, baik ya, ini dua koset terakhir ini sama, ya. Nah, coba 2, 3H sama dengan 1, 3, 2H. Apa yang terjadi di sini? Ya. Ini saling menguat. Kenapa? 2, 3 masuk di kosetnya 1, 3, 2. Betul ya? 1, 3, 2 juga masuk di kosetnya 2. Artinya apa?
Di sini kalau kita menghitung koset 23, ternyata sudah memuat 132. Berarti koset yang dibangun 132 akan sama dengan koset ini. Nah, jadi artinya kalau kita sudah menghitung ini, ada 132, menghitung 132 langsung sama dengan koset yang atasnya, nggak perlu dihitung ini, ya. Nah, ini sifat berikutnya, sifat koset berikutnya, ya. Jadi kalau kita rumuskan sifat keempat, ya. Koset AB sama dengan BH jika A termuat di B. Atau ini juga bisa kita ganti jika B termuat di AH, sama ya. Jadi ini analog ya. Jadi AH sama dengan BH jika A termuat di BH atau B termuat di ya. Walaupun hanya tulis satu sifat, nanti ini bisa juga digunakan karena ini kan bisa dibalik A di sini atau B di sini gitu ya. Nah, ini tadi salah satu gunanya kalau kita sedang menghitung koset itu memuat unsur tertentu. Jadi menghitung koset yang dari unsur yang termuat itu langsung kesimpulannya sama ya kan? Ini kan ya. Nah, jadi begitu A itu termuat di sini, berarti koset yang dibangun oleh A akan sama dengan kosetnya BH, betul ya? Nah, gitu. Jadi nanti untuk memudahkan kita untuk menghitung ya. Jadi teorema itu biasanya membantu ya untuk memudahkan pekerjaan daripada ngitung lagi gitu ya. Ya, bagaimana membuktikan ini? Ada yang mau coba? Mungkin ada yang sudah belajar coret-coret latihan membuktikan. Kalau Pak Edi dulu sebelum kuliah itu nanti kalau dosennya nggak bisa, ini bukan Pak Edi nggak bisa loh ya. Nah, Pak Edi bisa tapi memberi kesempatan silahkan gitu kan. Karena pernah terjadi dosennya nggak bisa gitu ya, terus Pak Edi coba berangkat itu kan, malah nggak diluluskan. Tapi kalau anak enggak, ya, kalau ada malah saya beri saya khusus, gitu ya. Kalau saya tidak bisa, saya tidak bisa, itu berarti siswanya lebih pintar daripada gurunya. Itu kan hebat ya. Itu harus dikasih A+. Oh, enggak ada yang A+. A+ yang ada ya. Nah, kalau saya dulu tuh A+ ya. A+. Ya, oke. Ini juga jika berarti dua arah. Kita buktikan yang ke kanan. Kita ini soal sifat 4 ya. Ke kanan. Ke kanan berarti diketahui ini. Ya. Yang akan ditunjukkan A. Saya kira kalau ke kanan gampang ya. Jadi menurut sifat pertama A itu di AH, padahal AH sama di PH, berarti A berada di PH. Selesai. Ya. Nah, menurut 1 A itu berada di AH, padahal ini sama dengan selesai. Ya. Yang ke kiri. Nah, yang ke kiri mungkin yang perlu banyak. Ya. Diketahui A-nya misalkan A berada di sini. Yang akan ditunjukkan ini sekali lagi merupakan kesamaan himpunan. Berarti harus dibuktikan saling sama. Ya. Pertama subset. Ya. Saya ambil X berada di jadi X bisa ditulis sebagai A kali. Ingat, Pak ini begitu memulai bukti baru bisa dengan hasa. Nanti kalau ada hal lain nanti ya. Itu jadi jangan sampai dalam satu kesatuan tuh simbolnya sama tapi mewakili situasi yang berbeda. Ya. Nah, kalau ini dengan cara nggak masalah, sudah berbeda. Ya. Nah, sekarang tujuan kita menunjukkan X-nya itu
backbone-nya gitu ya. Kita sudah punya tujuan gitu ya. X-nya nanti gitu, nah kita harus mengatakan, kita harus menunjukkan X-nya di sini. Berarti X itu harus dalam bentuk B dari ini ya. Padahal yang kita punya ini. Bagaimana mengubah ini? Kita manfaatkan yang kita miliki. Karena ya kita punya A-nya itu di sini, maka A itu bisa ditulis sebagai B kali A1. Betul ya? Suatu A1 B. Nah, udah, ganti saja di sini. Jadi X akan sama dengan AH, berarti akan sama dengan BH1. H berarti akan sama dengan BH1. Gitu ya? Nah, lihat di sini H1 di H. H juga di H, berarti H1 kali H di H. Nah, berarti ini. Oke, yang klaim pertama selesai. Klaim kedua, adalah BH subset A. Nah, ambil unsur di sini ya. Kita bisa tulis Y itu H2. Nah, kita juga sudah punya tujuan bahwa Y nanti harus bisa ditulis A kali unsur di A, gitu ya. Pada sini B. Berarti B ini harus diubah menjadi A. Bagaimana caranya? Tadi ini kan sebenarnya hipotesis yang ini kan sebelum ini ya. Sebenarnya ini bisa langsung dari sini kan. Ini bisa dipakai di klaim subset yang ini membesar ini kan ya. Karena ini kan tidak tergantung ini ya. Ini hanya tergantung yang diketahui sini ya. Jadi yang ini tadi sebenarnya bisa dipakai di sini maupun dipakai di situ. Lihat bahwa A itu sama dengan BH1. Karena A itu sama dengan B1. Nah, berarti B ya, maka B akan sama dengan apa? A H1 betul? Jadi Y yang sama dengan BH2 jadi akan sama dengan B-nya kita ganti A H1 inverse H2 A H1 inverse H1 inverse di H, H2 juga di H. Berarti yang ini berada di A. Nah, berarti klaim kedua. Nah, dari dua klaim itu bisa ditulis ya, dari klaim pertama, klaim kedua kita boleh ya. Sifat 4 ya. Nah, sifat 5 intuisinya dari mana? Dari 6 koset tadi ya. 6 koset tadi kalau Anda perhatikan di situ sepasang sama, betul ya? Kemudian 3 berbeda sama sekali. Berbedanya itu betul-betul tidak ada unsur yang sama. 3 itu praktis join. Mula-mula kan kita punya 6 koset ya. Jadi 6 itu kemungkinannya apa? Kalau dibandingkan dengan koset yang lain, sama persis atau lepas, betul ya? Disjoinnya nggak ada kemungkinan yang lain ya. Kalau kita punya himpunan, sembarang himpunan A dan B, masih ada kemungkinan yang lainnya. Selain sama dan lepas, ada kemungkinan apa? Beririsan, tapi tidak sama.
Atau bisa juga tidak sama yang satu subset yang lain, proper subset ya. Nah, jadi sini nggak ada kemungkinan itu. Kalau kita punya koset hanya ada dua kemungkinan, sama atau disjoint. Itu ya, keistimewaannya koset di sini. Nah, ini menjadi sifat berikutnya. Jadi dua koset sama-sama koset kiri hanya dua kemungkinan. Jadi kalau kita punya koset AH dengan BH, berarti kemungkinannya hanya AH sama dengan BH atau AH diriskan BH kosong. Cuma itu. Sifat kelima. Jadi di sini kalau kita punya dua koset sama atau disjoint, nggak ada kemungkinan lain lagi, gitu ya. Tapi kalau himpunan paling tidak kita nanti punya 4 kemungkinan, gitu ya. Selain 2 kemungkinan itu bisa saja beririsan, tapi nggak sama, atau yang satu merupakan proper subset dari yang lainnya di dalam tapi tidak sama, gitu ya, bisa jadi. Nah, kalau kita punya koset, nah, hanya 2 kemungkinan. Nah, ini statementnya adalah or atau, ya. Bagaimana membuktikan statement atau? Ya, kembali ke landasan matematik ya. Kalau kita ingin membuktikan pernyataan atau, bagaimana strateginya? Ayo. Misalkan yang satu tidak berlaku, ditunjukkan yang lain harus berlaku, ya. Misalkan yang satu salah, yang lain harus benar. Kalau kita mau menunjukkan statement P atau Q, misalkan tidak P harus Q. Ya, karena atau itu kan sudah benar, salah satu masih benar loh. Iya. Kalau P-nya sudah benar ya selesai, buat apa? Nah, jadi kalau P-nya salah, harus I-nya benar. Artinya apapun yang terjadi mesti benarnya atau P benar-benar, P salah juga benar, gitu ya. Tahu dasar berpikirnya itu, kenapa kok strategi pembuktiannya itu? Ingat di logika itu ya. Jadi itu balik ke logika ya. P atau I itu ekivalen dengan negasi P maka itu. Oh iya. Atau bisa juga ekivalen dengan negasi Q maka sama ya. Bisa loh, membuktikan P atau I sama dengan membuktikan tidak P berakibat Q, atau membuktikan tidak Q berakibat P loh. Gunanya belajar logika itu, jangan dikira buktikan ini buat apa ya ini, gitu ya. Ini masalah penalaran. Jadi logika itu dasar kita bernalar ya. Memang kalau waktu belajar pertama kita harus menghafalkan ya, tapi kalau sudah nanti sering dipakai itu automatically ya. Artinya kalau pikiran kita sudah tertata, itu yang mesti sesuai dengan itu gitu ya. Berarti kalau nggak sesuai dengan itu berarti pemikiran kita belum tertata dengan baik gitu ya. Nah, kita masih bingung kadang mengingat-ingat ya. Nah, belum otomatis ya. Nah, belum otomatis ya. Harusnya seperti ini sudah otomatis ya. Gitu nanti itu. Sebagai orang yang belajar matematik ya. Tapi kalau sampai lulus sarjana ini Caca masih mikir, ya, jadi perlu dipertanyakan kesarjanaan matematikanya. Ya, ya berat loh ya level sarjana matematika itu ya. Oke, berarti ini statementnya saya bentuk P atau Q. Nah, berarti Anda boleh berangkat tidak Q, maka berakibat P, atau tidak P berakibat salah satu mana? Mana yang menurut Anda mudah? Kalau Pak Eri memilih strategi yang saya tidakkan yang kedua, karena nanti lebih mudah menggunakan tidak kosong ya. Jadi situ strategi yang dipakai, misalkan angka diriskan tidak kosong. Yang akan ditunjukkan ini
ya. Jadi menunjukkan ini satu. Ini berarti saya gunakan tidak Q maka P ya. Jadi dari ini tidak Q maka P berarti nantinya apa? Hipotesis tidak Q nanti dipakai untuk membuktikan berlaku P gitu ya. Nah, kalau kita punya ini tidak kosong berarti ada isinya ya. Nah, berarti kita bisa pilih salah. Pilih misalnya X anggota AH dirikan ya. Kenapa bisa? Karena tidak kosong ya. Karena X itu anggota AH dan BK berarti X itu anggota dan X anggota sini ya. Berarti X bisa dinyatakan sebagai unsur di sini, sebagai ini. Jadi X nanti bisa ditulis sebagai ini. Misalnya di sini bisa juga sebagai cara A. Ya? Ini akibat dari X anggota ini ya, berarti anggota AH berarti di sini dan anggota B berarti di atas sini ya. Untuk suatu H1, H2, H5. Nah, ini yang kita di sini. Nah, ini nanti akan kita pakai membuktikan ini gitu loh ya. Ini. Nah, sekarang karena di sini kesamaan himpunan, berarti kita harus klaim saling subset. Klaimnya kayak tadi, kita saling subset. Unsur di sini Y. Kalau Y-nya di sini, jadi Y bisa saya tulis sebagai A kali H. Nah, ini kebayang apa? Y nanti harus ditulis dalam bentuk B kali sesuatu. Berarti A-nya harus diganti dengan B. Ini dipakai. Nah, karena kita punya tadi AH1 itu sama dengan BH2 ya. Akibatnya apa? Maka A akan sama dengan BH2 H1 inverse. Jadi kita punya Y sama dengan AH1 jadi mana H1 H3 ya. Nanti H1 kan jumlah dengan H3 jadi akan sama dengan A nya diganti BH2 H1 inverse dikalikan H3 berarti akan sama dengan BH2 H1 inverse H3 ya. Ini semuanya unsur di H. Berarti ini satu unsur di H, di sini B berarti anggota klaim 1 selesai ya. Klaim yang kedua, saya ambil Z misalnya anggota ya. Jadi Z bisa ditulis H4 ya untuk suatu H4 di ya. Oke. Nah, tujuan kita adalah menuliskan Z dalam bentuk A kali H. Sama seperti tadi, cuma sekarang diubah dalam ke B gitu ya. Sekali lagi, karena kita tadi punya AH1 sama dengan BH2, maka B akan sama dengan AH1 H2. Jadi Z yang sama
sama dengan BA4 akan sama dengan A H1 H2 inverse kalikan H4. Jadi akan sama dengan A H1 H2 inverse H4. Lagi dalam kurung kita perhatikan semuanya unsur di H, hasil kalinya juga unsur di H, ya. Jadi ini yang pertama. Berarti klaim yang kedua terbukti. Dari klaim pertama klaim kedua kita peroleh kesamaan, ya. Jadi kesimpulannya selesai. Jadi ya. Ini sifat kelima. Jadi ini sifat penting dari koset. Jadi kalau kita punya dua koset, hanya ada dua kemungkinan, sama atau disjoint. Tadi ingat ya, 6 koset tadi ya. Kalau kita bandingkan sama atau disjoint, tidak pernah ada yang beririsan atau subset, ya. Nah, sifat berikutnya bisa kita kaitkan dengan sifat keempat, ya. Sifat keempat ini, coba ini kalau kita lanjutkan, ya. A H sama dengan BH jika A anggota BH, ya. Ini coba lihat, ya. Ini akhirnya menghasilkan sifat baru. Ini kalau diteruskan ekivalen dengan 4, ya. Coba lihat, ya. Ini, ya. AH sama dengan BH jika A anggota. Nah, coba lihat ini. Anggota BH itu berarti kan A itu sama dengan B kali A. Berarti B inverse A anggota H, ya kan? Ini akan ekivalen dengan B inverse A anggota H. Betul, ya? Ya. Bisa juga ini tadi kan kita juga bisa mengekivalenkan yang satunya B anggota H, ya. Berarti ini sama, B sama dengan A kali H. Berarti A inverse B anggota H, ya. Ini bisa kita rumuskan sifat sendiri langsung dari sini langsung ke sini, kan, ya. Itu akhirnya muncul sifat ke-6. Jadi sifat ke-6 itu hanya melanjutkan sifat ke-4, ya. Jadi ini bisa diganti A inverse B anggota H atau B inverse A anggota H, sama, ya. Jadi walaupun ditulis salah satu ini, salah yang lain bisa, ya. Jadi jangan bingung nanti kalau ini diganti B inverse A, gitu, ya. Juga yang ini diganti dengan B anggota A, ya. Ya, itu hanya dibagi, ya. Jadi sifat 6 ini sebenarnya ya jawaban lebih jauh dari sifat nomor 4. Tapi Anda juga bisa membuktikan tanpa harus menggunakan 4. Membuktikan secara langsung, ya. Jadi 4 kita anggap sebagai intuisi mendapatkan sifat ini, tetapi membuktikannya tanpa harus melalui 4 juga boleh. Kalau tadi Pak Eri kan mencoba melalui 4, ya. Nah, kalau ini langsung dibuktikan ini boleh, seandainya nomor 4 sudah ada, gitu, ya. Nah, ini juga betul. Mau dibuktikan dari sini maka ini, atau ini maka ini, bisa. Ini masih banyak. Kalau dikasih sedikit saya buktikan langsung. Oh, masih banyak, ya. Masih ada. Karena tinggal sedikit lagi. Atau dia mau coba membuktikan langsung tanpa melalui 4. Kalau tadi kan kebenarannya melalui 4, ya. Kita menggunakan sifat 4. Kalau tidak menggunakan sifat 4, tidak menggunakan sifat 4, berarti langsung dibuktikan itu jika dan jika. Coba yang ke kanan, ya. Yang ke kiri
itu kesamaan seperti tadi ya, kesamaan permukaan. Yang ke kanan ya. Kalau A sama dengan BH, yang akan ditunjukkan A inverse B anggota ya. Ya, saya kira dengan menggunakan ini bahwa B itu anggota BH, betul ya? Padahal BH sama dengan A. Jadi B akan sama dengan A untuk suatu tadi. Jadi A inverse B sama dengan A anggota yang ke kiri. Misalkan kita punya A inverse B anggota A, yang akan ditunjukkan ini sama. Sama berarti saling subset. Ambil X anggota A, jadi X sama dengan angka 1 untuk suatu H1 di H. Padahal kita punya ini, harapan kita kan ini nanti berubah menjadi B ya. Nah, caranya di sini ya, ini sebenarnya bisa saya argumen awal dulu biar nanti bisa dipakai dua-duanya. A inverse B anggota A, berarti A inverse B bisa ditulis sebagai misalnya aksen aja atau H2 ya. Ya, karena ini ya. Berarti nanti kita bisa menggantikan di situ. Kalau kita punya ini berarti A akan sama dengan apa? B H2 inverse. Nah, berarti ini ganti. X akan sama dengan B H2 inverse H1 bersama dengan B H2 inverse H1. Berarti anggota. Oke, klaim 1 selesai. Klaim 2. Nah, berarti kalau saya punya Y, saya tulis langsung saja sama dengan B H3. Ini anggota dari BH ya. Berarti nanti diganti dengan ini. Jadi kalau saya punya A inverse B sini, berarti B akan sama dengan A H2. Ya, langsung diganti. Jadi Y akan sama dengan B nya diganti A H2 ya. Tuh, ini H 3 sama dengan A tidak kurungnya A H2 H3. Ini anggota. Selesai ya. Ini dibuktikan langsung tanpa menggunakan sifat 4 ya. Kalau menggunakan sifat 4 tadi langsung dikasihkan ya. Berikutnya dia tadi anggota dari kosen. Di S3 tadi kosennya akan mula-mula 6, tapi yang berbedanya 3 ya. Berapa banyak anggotanya masing-masing? 2, betul ya? Nah, jadi di sini walaupun kosen itu tidak sama,
tapi banyaknya anggota sama. Ya. Berarti kalau kita punya dua koset sebarang, banyaknya anggota sama. Gitu ya. Ini sifat penting berikutnya, ya. Jadi dua koset ini simbol bukan order ya. Karena apa? AH itu himpunan, ya. Jangan dibaca order AH ya. Nah, ini dibaca order kalau dia grup ya. Nah, kalau ini dikenakan pada H saja boleh sebagai order H karena H itu satu ya. Nah, tapi kalau sebagai AH ini kita baca apa? Kardinalitas ya. Artinya banyaknya anggota ya. Berarti banyaknya anggota AH dan BH itu sama. Bagaimana membuktikan dua himpunan anggotanya sama? Dibuktikan dua himpunan itu ekivalen, ya. Nah, ekivalen itu apa artinya? Berarti ada korespondensi satu, gitu. Jadi kalau dua himpunan itu ada korespondensi satu, berarti kan hanya himpunan sama tuh. Ya, karena bisa dipasang-pasangkan. Berarti untuk membuktikan sifat ini harus ada korespondensi satu antara AH dan BH. Apa korespondensi satunya? Ya, pemetaan dari AH ke BH, ya toh? Nah, pemetaan langsung. Jadi kalau saya punya, karena AH dan BH kan tidak himpunan, ini AH, kita buat pemetaan di, ya. Nah, memetakan apa? Ya langsung AH ini dipetakan dengan semua kali. Nah, Anda bisa buktikan ini satu-satu dan padan. Buktikan bahwa pemetaan satu dan padan. Korespondensi satu-satu itu kan berarti satu-satu dan bagaimana membuktikan satu-satu? Satu-satu itu unsur di sini sama, berarti menjadikan di sini sama juga ya. Itu sebaliknya dengan buktikan verify. Kalau verify di sini sama, berarti di sini sama. Jadi kalau itu berlaku bolak-balik, berarti membuktikan satu-satu sekaligus verify. Jadi coba perhatikan. Kalau saya punya H1 sama dengan AH2, gitu ya. Ini jika apa? H1 sama dengan H2, betul? Karena di grup, ya. Terus ini jika H1 sama dengan B, betul? Nah, dari jika ini, kalau kita baca implikasi ke kanan, ini menunjukkan P itu verify. Kita baca dari kanan ke kiri, P itu satu-satu, betul? Ingat, kalau kita mau buktikan verify, kita berangkat dari dua unsur di domain itu sama, kita tunjukkan petanya sama, gitu. Berangkat unsur di domain sama, kita tunjukkan petanya. Kalau buktikan satu-satu, ambil unsur, petanya sama, kita tunjukkan sama. Betul ya? Nah, kalau ini ke kiri kan petanya sama, berakibat unsurnya sama. Jadi sekaligus menunjukkan dua hal ini ya, verify dan satu-satu. Nah, tinggal menunjukkan pada. Padanya kan cukup gampang kan? Ambil sebarang unsur di kodomain, ada unsur di domain menjadi peta, betul? Nah, jadi kalau ini anggota BH, jadi pilih apa? Ya pilih AH, betul ya? Sehingga apa? P dari AH masih sama dengan B. Selesai kan ada toh? Oke, jadi karena ini pemetaan ini sudah satu-satu dan pada, berarti banyaknya unsur di sini dan sini sama. Itu kesimpulannya.
berikutnya, kalau tadi koset kiri sama, sekarang tentang koset kiri dan kanan itu sama. Ya. Nah ini saya kira juga tidak terlalu susah. Dua koset, jadi koset kiri dan kanan itu sama jika ini. Ini seolah-olah hanya dikalikan ya. Ini kan sama, terus kedua harus dikalikan dengan A inverse. Tapi nggak boleh begitu. Kenapa? Karena ini ada himpunan, ada unsur. Ya tetap harus dibuktikan saling set ya. Nah, ya membuktikan saling set saya kira hanya menggunakan unsur tadi ya. Jadi kalau ke kanan Anda punya ya yang nomor 8, Anda buktikan yang AH sama dengan AA berakibat A sama dengan A inverse. Berarti ini diketahui, ini yang mau dibuktikan. Kalau ini dibuktikan berarti diklaim saling subset ya. Klaim pertama H subset dari A inverse. Nah, ambil unsur di H. Kalau saya punya X unsur di H, padahal kita punya ini, gitu. Bagaimana menunjukkan ini? Nah, kalau kita kan harus mundur lagi ya. X-nya di H, nanti X-nya harus sini. Berarti X-nya nanti harus dalam bentuk A dan yang aksen A inverse. Nah, berarti dari sini apa? Mundurnya A X harus sama dengan A aksen. Nah, di sini berarti ya. Oh ini kanan berarti. Ini kan dikalikan A di kanan ya, XA ya. XA. Nah, jadi ini yang mau kita tunjukkan, ya toh. Berarti ini dikalikan dengan A di kanan, itu mundur ya. Di sini strateginya XA itu anggota A. Padahal A itu sama dengan A. Betul ya? Jadi XA akan sama dengan A. Ya, satu lagi lihat kasih aja satu. Untuk suatu satu. Nah, jadi berarti X sama dengan A1 A inverse. Ini anggota A klaim satu ya. Klaim kedua A inverse subset A. Ambil Y anggota A inverse ya. Berarti Y bisa ditulis sebagai A2 A inverse untuk suatu A2 I. Nah, bayangan kita nanti G itu harus dalam bentuk ya H saja. Bagaimana caranya? Nah, memanfaatkan ini ya. Manfaatkan yang diketahui ya. Bagaimana caranya? Ini lihat. AH2 itu anggota AH. Padahal AH sama dengan H. Berarti AH2 harus sama dengan H2A? Tidak harus. Jadi ingat ya Pak Eri ya, himpunan itu sama tapi pengalinan bisa lain ya. Sebut aja H3. Nah gitu ya. Tidak harus sama dengan H2. Kalau H2 itu komutatif ya. Ingat tadi di waktu ngitung koset, unsur hasil akhir sama diperoleh dari perkaliannya berbeda. Ya. Nah, ini H3 untuk suatu. Nah ini harus hati-hati nanti kalau menggunakan argumen tes ya. Nah, kalau langsung H2A salah itu berarti Anda gunakan komutatif ya.
Berarti kalau kita gantikan sekarang, berarti Y yang tadi sama dengan AH2A inverse, kita ganti dengan nih AH2 kita ganti dengan H3A A inverse. Jadi H3 anggota H. Problem kedua selesai ya. Berarti ini ya pemberian tekanan selesai. Oke ya. Dan waktu tidak satu. Sifatnya tinggal satu. Selesai. Ini yang ini baru ke kanan ya. Baru ke kiri. Kayak tali mau ini. Kita ke kanan. Kita ke kiri. Ini bukti ke kanan. Bukti ke kiri. Guys, sifatnya banyak jika semua ya. Sifat di matematik itu yang penting jika itu berapa. Ya. Oke, kalau yang ke kiri berarti kita akan buktikan H sama dengan A inverse, maka AH sama dengan ini juga saling subset ya. Kalau ini ya, klaim yang pertama adalah AH subset X, Y, P ganti P ya. P di A ganti P berapa tadi? 4. Nah, kita mau tunjukkan di sini. Lihat. Ya. Kalau kita mau menunjukkan berada di AH, ya, berarti kita harus pakai ini. H itu bisa diubah menjadi unsur di sini. Ya. Supaya menjadi A, ya. Jadi P ini kan berada di sini, harus tunjukkan berarti P tadi bayangin kita nanti P nanti harus kali sesuatu, ya. Atau bisa juga gini, strateginya saya kalikan aja dengan A di kanan, P dikalikan dengan A inverse. Nah, ini kan A H4 A inverse, berarti anggota A inverse ini kan sama dengan H, ya. Nah, berarti P A inverse anggota H. Jadi saya bisa tulis P A inverse itu sama dengan H5. Nah, jadi P akan sama dengan H5A anggota H. Selesai. Klaim yang ini. Klaim sebaliknya A subset I. Misalnya I anggota A. Jadi I akan sama dengan H6A, ya. Untuk suatu H6 bintang. Caranya nanti sama, ya. Saya langsung ya. Nggak usah dikalikan ini ya. Nah, mundurnya ini, pakai ini ya mundurnya. Nah, kayak gitu ya. Berarti kalau dari sini jadi kita punya Q A inverse itu sama dengan H6, itu anggota H, padahal sama dengan A inverse. Betul ya? Nah, berarti Q A inverse bisa ditulis sebagai A
dikalikan H7 A inverse. Nah, berarti Q misalkan sama dengan H7 anggota sek ya. Batunya beda. Ini ketemu itu mundur ya. Nah, bahwa Peri nggak menghafal ya. Kalau sekian banyak dihafal ya penuh makan ya. Jadi kan sempat hilang sebentar tapi dicari dengan menggunakan cara mundur. Oke, the last. Ingat tadi ya di waktu menghitung koset. Koset tadi dari 6 itu yang menghasilkan subgroup hanya ada 2, betul ya? Waktu menghitung ya. Waktu menghitung hasilnya itu 3 koset itu yang subgroup hanya ada 1. Yang 2 koset yang lain bukan subgroup. Kebayang kan yang namanya? Boleh nggak kebayang kan namanya? Apa-apa. Tapi kita lihat sih ya. Nah, lihat ya. Nah ini dari yang kita hitung ini bukan subgroup, betul ya? Jadi 2, 3, 1, 3, 2 kan bukan subgroup. 1, 2, 3 juga bukan subgroup. Tapi yang menghasilkan subgroup hanya ini dong. Nah, yang menghasilkan subgroup hanya mungkin kalau kosetnya itu dibangun oleh unsur di subgroup. Kalau bukan, enggak akan. Nah, itu nanti akan menghasilkan sifat terakhir itu ya. Sifat ke-9. Nah, AH itu akan subgroup jika A-nya itu dia ya. Nah, jadi koset ini akan menjadi subgroup jika A-nya dia. Kalau enggak akan jadi subgroup. Itu sifat terakhir ya. Jadi akhirnya kalau kita menghitung ya nggak akan ketemu subgroup. Nah ini saya kira juga tidak terlalu susah ya. Kalau yang kiri gampang, betul? Kalau A-nya di H, AH tadi sama dengan apa? Sama dengan H, ya? Nah, H itu subgroup, selesai ya. Jadi nomor 9 itu kalau yang ke kiri mudah, ya. Kalau A-nya di H, AH sama dengan H ini subgroup, selesai ya. Nah, sekarang kalau ke kanan, AH ini subgroup akan ditunjukkan A-nya berada di H. Nah, kenapa? Karena AH itu subgroup, berarti apa? E akan termuat di AH ya. Jadi E akan termuat di AH. Jadi E harus bisa ditulis sebagai A kali H untuk suatu H di dari sini kelihatan toh? Jadi A akan sama dengan E H inverse berada di selesai ya. Ya. Jadi karena E bisa ditulis sebagai AH, akibatnya A sama dengan E H inverse sama dengan inverse berarti berada di berarti A sama dengan H inverse. Oke, itu sifat-sifat penting dari koset. Ada 9 sifat ya. Dan sifat ini nanti akan kita gunakan lagi di pembahasan berikutnya, yaitu pembahasan tentang teorema Lagrange. Ya, teorema Lagrange tadi motivasinya. Kalau kita tadi mengikut koset, masing-masing koset anggotanya berapa? 2. Padahal kosetnya sebanyak 3. 3 kali 2 6. Padahal 2 itu kan sama dengan banyaknya anggota koset, masing-masing koset kan sama dengan juga banyaknya anggota H. Nah itu kan juga satu koset toh. Nah, berarti artinya apa? Di situ banyaknya koset dikalikan order subgroup sama dengan order group. Banyaknya koset dikalikan order subgroup akan sama dengan order group. Itulah teorema Lagrange. Kita akan mendiskusikan itu untuk pertemuan berikutnya dan sekaligus akibat dari teorema koset ya. Nanti banyak gunanya. Baik.
ada yang perlu ditanyakan? Jelas ya? Juga cukup jelas dari belakangnya. Mereka ngerti ke banget gitu ya. Silakan nanti, tapi kalau ada permasalahan atau pertanyaan tidak untuk kemungkinan bisa ditulis di forum. Baik, kita akan ketemu lagi di Jumat pekan depan dengan topik pembahasan teori manfaat. Itu tetap sama ya chapternya, terus ini chapternya konsep dan teori manfaat. Ya, semoga tetap semangat. Dan ini banyak yang sakit ya, tiap kali ada yang tidak masuk sakit. Banyak kelas ini kelas yang lain juga. Malah yang kami kemarin 3 orang. Banyak perubahan cuaca. Di UM dan sekitarnya sudah musim penghujan. Di tempat lain dulu. Oke? Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.